warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPS ya hari ini. Sebelumnya silakan nyalakan kameranya ya, agar Ibu bisa melihat wajah kalian yang cantik dan ganteng. Oke, sip. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa bersama. Nah, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa ya. Baik, Bu, mohon izin memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada ini, marilah kita menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa bersama. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Anak-anak, Ibu sudah membagikan link presensi pada kolom chat ya. Silakan diisi sebagai bukti kehadiran. Untuk batas pengisiannya 10 menit setelah pembelajaran kita selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kita juga harus tetap semangat belajar ya. Meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat semua kan hari ini? Sehat, Bu. Saya sakit, Bu, ditinggal gebetan. Waduh, nggak apa-apa, hanya gebetan. Mbak bisa cari kok tuh, ada mas yang ganteng. Tuh. Jangan, Bu, itu punya saya. Oke, sekarang kita fokus belajar dulu ya. Mari kita mulai materinya. Sebelum itu, Ibu mau share screen terlebih dahulu. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan kalian lihat gambar ini. Gambar emas, Bu. Kemudian yang ini adalah Beras, Bu.
Untuk menjawab silakan open mic ya. Ya, silakan. Masker langka sama gas kosong. Iya, pintar. Nah, selanjutnya ini kedua gambar itu adalah apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu air bersih langka sama premium habis, Bu. Iya, betul sekali. Kata kunci yang ada dalam gambar tersebut yaitu ada masker kosong, kemudian ada gas habis, terus kemudian ada premium habis, ada air bersih langka, kemudian ada kelangkaan. Nah, gambar-gambar tadi merupakan contoh-contoh dari fenomena kelangkaan yang terjadi di Indonesia. Dari ketiga kata kunci tadi yang kalian sebutkan, ayo sama-sama buat pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita. Oke, silakan untuk open mic buat mengajukan pertanyaan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya, Bu. ya silakan Mbak. Mengapa gas, air, dan masker bisa mengalami kelangkaan? Pertanyaan selanjutnya, Saya, Bu, bagaimana kelangkaan itu bisa terjadi? pertanyaan selanjutnya, Saya, Bu. ya silakan Mbak. Bagaimana upaya untuk mengatasi kelangkaan, Bu? Pertanyaan selanjutnya, silakan open mic. Ya, Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari fenomena kelangkaan, Bu? pertanyaan selanjutnya silakan. Saya, Bu. Ya, Bagaimana strategi untuk mengatasi kelangkaan? baik Ibu bacakan ya pertanyaannya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah mengapa gas, air, dan masker dapat mengalami kelangkaan. Kemudian yang ketiga bagaimana kelangkaan itu bisa terjadi. Yang keempat bagaimana upaya untuk mengatasi kelangkaan. Yang kelima apa saja dampak yang ditimbulkan dari fenomena kelangkaan. Yang keenam adalah bagaimana strategi untuk mengatasi kelangkaan. Baik, terima kasih ya anak-anak. Ibu sudah merangkum pertanyaan dari kalian ya. Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 itu kan sama. Kemudian nomor 4 dan 6 juga sama. Jadi Ibu hapus salah satu ya. Jadi yang tersisa adalah nomor 1, 3, 4, sama 5.
Nah, kita kan sudah mendapatkan 4 pertanyaan untuk dicari jawabannya ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti silakan anak-anak untuk memasuki breakout room sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Silakan untuk melakukan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Untuk waktu diskusi Ibu berikan 20 menit. Dan untuk sumber belajar kalian bisa menggunakan buku paket dari Kemendikbud ataupun modul dan sumber belajar yang lain yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Kemudian hasil diskusi silakan untuk dituliskan dalam bentuk PowerPoint sederhana. Nanti setelah 20 menit, kalian akan kembali secara otomatis ke main room untuk melakukan presentasi dari sesi diskusi. Teman-teman, kita mulai diskusi yuk. Ayo, gimana Boleh. kalau kita mulai bagi aja dalam mencari jawaban? Boleh. Boleh nih. Pembagiannya mau gimana ya? Gini aja, gimana kalau aku cari nomor 1, Rizka cari nomor 2, Landung nanti cari nomor 3, Lala sama Dewi nanti cari nomor 4. Soalnya kan nomor 4 itu kayaknya banyak deh, jadinya 2 orang gitu. Oke deh. Oke. Oke.
Untuk poin 3, keterbatasan kemampuan produksi barang. Untuk poin 4, perkembangan teknologi yang tidak sama, terutama terlihat di negara maju dan negara berkembang. Terutama terlihat di negara maju dan negara berkembang. Landung, gimana? Udah nemu jawaban nomor 3 belum? Udah nemu. Bentar ya, aku bacain. Halo anak-anak, bagaimana diskusinya? Sudah sampai mana? Ini kita sudah sampai nomor 3, Bu. Iya Bu, kita mencari jawabannya dibagi supaya lebih efektif waktunya. Oh iya, bagus. Ada kesulitan nggak? Sejauh ini, alhamdulillah belum ada kesulitan, Bu. Oke, bagus-bagus. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Nanti setelah 20 menit kita kembali ke main room untuk presentasi. Ya, Bu. Baik, Bu. Semangat. Baik, Bu. Semangat. Baik, kita kan telah melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan. Nah, kelompok mana nih yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan open mic. Kelompok 2 siap untuk presentasi, Bu. Iya, bagus. Kelompok 2 udah berani ya presentasi. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain yang tidak presentasi, silahkan menyimak dengan baik dan bandingkan dengan jawaban kalian. Nanti bagi kelompok yang tidak presentasi, silakan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, sebentar ya, Bu. Saya izin untuk share screen. Iya, silakan, Mbak. Apakah PPT saya sudah terlihat ya, Bu dan teman-teman? Sudah. Ya, sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Citra Febriliana,
perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kemudian, bagaimana kelangkaan itu bisa terjadi? Kelangkaan dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan letak geografis yang menyebabkan persebaran sumber daya alam yang tidak merata, sehingga setiap daerah memiliki kekayaan sumber daya masing-masing. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama, terutama terlihat di negara maju dan negara berkembang. Kemudian, ada dampak yang ditimbulkan dari fenomena kelangkaan. Kelangkaan dapat menyebabkan beberapa dampak, yaitu 1. Kenaikan harga, 2. Peningkatan kemiskinan, 3. Peningkatan pengangguran, dan 4. Peningkatan angka kriminalitas. Kemudian upaya atau strategi untuk mengatasi kelangkaan itu bisa menggunakan cara yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan, yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan yang ketiga, membuat skala prioritas dalam memanfaatkan sumber daya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada tanggapan, pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Baik, terima kasih kelompok 2. Anak-anak, silakan untuk memberikan tanggapan atas hasil diskusi kelompok 2 ya. Saya, Bu, saya izin berpendapat. Iya, silakan. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Sekar Arum, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya izin menambahkan terkait jawaban nomor 1 tentang apa itu kelangkaan. Kami setuju bahwa kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, tambahan dari kami bahwa kelangkaan itu muncul karena seseorang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa pada sistem pengelolaan sumber daya alam yang dikelola. Seperti itu kelompok 2 dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Arum. Nah, tanggapan yang baik sekali ya dari teman-teman kita. Silakan, siapa lagi yang mau menanggapi? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya Safira Maharani, perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi jawaban dari kelompok 2, Bu. Saya setuju dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2. Tambahan dari kelompok 4, yaitu strategi dengan pengembangan sumber daya manusia, Bu, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mereka akan mampu mengolah sumber daya yang dimiliki dengan optimal. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Apakah ada yang menanggapi lagi? Saya, Bu. Iya, silakan, Mbak. Saya Marlinda Risya dari perwakilan kelompok 3 izin berpendapat mengenai strategi untuk mengatasi kelangkaan. Jadi, strategi untuk mengatasi kelangkaan itu juga dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya alternatif. Contohnya seperti pengembangan PLTS, PLTA, pengolahan biodiesel, dan masih banyak lagi, Bu. Mungkin itu saja pendapat dari kelompok 3, Bu. Iya, terima kasih ya atas tanggapannya. Semua kelompok kan sudah memberikan tanggapan ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 2 ini sudah baik sekali, dan tanggapannya juga sudah baik. Nanti PPT hasil pekerjaan setiap kelompok silakan untuk dikumpulkan di Google Classroom ya. Silakan kelompok 2 untuk menutup presentasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Terima kasih juga
kepada Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila kami memiliki kesalahan kata atau perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penguatan saja ya, bahwa kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Secara sederhana, kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Selanjutnya, ada penyebab terjadinya kelangkaan. Apa saja tuh? Yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Perbedaan ini karena kan letak bumi ini yang memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda, karakteristik alam yang berbeda-beda, sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan produksi barang. Kemampuan produksi barang ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Nah, dari faktor-faktor pendukung tersebut, jumlahnya sangat terbatas. Sehingga apa? Otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Nah, yang keempat ini adalah perkembangan teknologi yang tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi cukup pesat, sedangkan di negara berkembang, teknologi lambat dibandingkan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Selanjutnya ada dampak dari kelangkaan. Nah, yang pertama yaitu kenaikan harga. Kenaikan harga ini terjadi jika permintaan lebih besar daripada ketersediaan sumber daya. Maka apa? Maka harganya akan naik. Begitu. Yang kedua, adanya angka kemiskinan bertambah. Kok bisa? Karena akibat dari minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli. Sehingga hal ini berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu pengangguran meningkat. Kelangkaan itu merupakan alat pemuas kebutuhan yang menyebabkan perputaran roda ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar. Sehingga apa? Sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk ketersediaan pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Yang keempat adalah kriminalitas meningkat. Meningkatnya angka kriminalitas terjadi ketika seseorang tidak dapat memuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar. Jadi lama-kelamaan mereka akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Yang selanjutnya ada strategi kelangkaan. Dan pertama yaitu menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia perlu membuat yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas, mulai dari yang penting hingga yang tidak penting. Misalnya, dalam hal membeli, gas LPG kan penting buat kehidupan kita sehari-hari ya. Itu sebagai prioritas kita. Selanjutnya yaitu menghambat penggunaan sumber daya alam. Kita di bumi ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, ya kan? Tetapi memanfaatkannya tidak dibatasi. Maka lama-kelamaan akan menipis. Dan kemudian habis. Terus apa yang terjadi? Ya,
mengingat bahwa bumi ini seluruh kekayaan alam itu berasal bukan warisan dari leluhur kita, melainkan dari pinjaman anak dan cucu cicit kita. Kalau habis kan nanti anak cicit kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa tahu yang namanya batu bara, yang namanya bensin. Maka perlunya strategi menghemat penggunaan sumber daya alam. Memelihara kelestarian alam. Perlu kita ketahui bahwa setiap hari itu ribuan pohon ditebang untuk apa? Memenuhi kebutuhan produksi kertas. Seperti kita menulis itu ya kan. Selain itu, kayu-kayu keras juga banyak ditebang, kemudian diekspor sebagai bahan mentah. Nah, dari fenomena tersebut, penebangan hutan secara besar-besaran akan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan gersang. Dan dampak yang ditimbulkan yaitu ada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kurangnya bendungan air dalam tanah. Maka kesadaran manusia itu sangat penting untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam ini. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ternyata kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya sumber daya manusia yang produktif. Sehingga hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat. Terus gimana caranya? Caranya yaitu mengikuti pelatihan. Begitu. Selanjutnya, mengembangkan sumber daya alternatif. Nah, sumber daya alam itu ada dua jenisnya, yaitu sumber daya yang dapat terbarukan dan sumber daya yang tidak dapat terbarukan. Sumber daya yang tidak terbarukan persediaannya terbatas, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Maka perlu sumber daya alternatif ini sebagai pengganti sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, contohnya apa? Minyak bumi yang berasal dari pelapukan fosil binatang yang sudah terkubur berjuta-juta tahun, itu kita memanfaatkan. Maka persediaan apa? Akan menipis. Nah, cara yang tepat untuk mengganti sumber daya tersebut yaitu dibuatlah sumber energi alternatif seperti biogas, biodiesel, dan sebagainya yang dapat menggantikan minyak bumi tersebut. Ibu mau memberikan kesimpulan mengenai kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemenuh kebutuhan. Nah, kelangkaan ini terjadi karena beberapa penyebab, di antaranya adanya bencana alam, keterbatasan sumber daya, pandemik, dan lain-lain. Dengan adanya kelangkaan ini membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya strategi untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan, yang salah satunya dengan menyusun skala prioritas, mana kebutuhan yang harus menjadi prioritas dan mana yang bukan. Selain itu, dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masih banyak lagi strategi yang dapat dilakukan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Nah, siapa nih yang berani menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Saya Bu izin memberikan kesimpulan. Iya, silakan. Menurut saya hari ini kita belajar mengenai faktor penyebab terjadinya kelangkaan, kemudian dampak terjadinya kelangkaan, serta bagaimana strategi kita untuk mengatasi kelangkaan. Betul, bagus sekali ya. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu izin menambahkan. Ya, silakan. Hari ini kita tahu tentang apa sih itu pengertian dari kelangkaan, Bu. Kelangkaan itu adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Kita
Hari ini belajar banyak sekali mengenai apa itu kelangkaan, faktor penyebab, dampak, hingga strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi yang namanya kelangkaan itu. Dari pembelajaran hari ini, kita menjadi tahu bahwa kita sebagai manusia hendaknya harus bijaksana dalam melakukan segala hal, seperti memanfaatkan sumber daya. Misalnya apa? Tentu kita harus memanfaatkannya dengan tepat guna, dengan jangan terlalu berlebihan, karena dapat menyebabkan kelangkaan yang terjadi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau menyampaikan kesan, pesan, maupun saran? Silakan open mic. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Terus saya sempat kebingungan, Bu, untuk masuk ke room breakout. Mungkin untuk selanjutnya Ibu bisa mengajarkan kami bagaimana cara menggunakan Zoom, cara masuk ke ruang breakout-nya ya, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Iya, silakan, Mbak. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan, Bu, dan saya rasa materinya sangat konkret dengan kehidupan kita saat ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain tidak? Baik, jika tidak, terima kasih atas evaluasi pelaksanaan pembelajaran hari ini. Segala masukan dari kalian akan Ibu jadikan bahan untuk memperbaiki diri. Baik anak-anak, setelah pembelajaran selesai, anak-anak mengerjakan tugas dan kuis yang ada di Google Classroom ya. Untuk batas terakhir pengumpulan dan pengerjaan kuis itu minggu depan. Untuk tanggal dan waktu sudah tertera dengan jelas di Google Classroom. Silakan nanti untuk cek. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada pembelajaran hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Silakan untuk membaca terlebih dahulu untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Minta tolong ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Ibu minta buat tepuk tangan terlebih dahulu ya. Oke, kalian luar biasa. Tetap pertahankan semangatnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.